Halo, selamat malam semua teman-teman businesspreneurs. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya dan bisnisnya berjalan dengan lancar. Oke, ketemu lagi bersama saya Salwa dan hari ini kita akan ada sesi Q&A bersama Pak Budiman, beliau founder dari Business ID. Nah, sebelum kita mulai yuk tulis dulu di kolom komen nama dan domisilinya teman-teman ya. Oke, yuk tulis dulu di kolom komen nama dan domisilinya teman-teman supaya nanti kita bisa bacain. Halo, selamat malam semua teman-teman. Yuk tulis dulu di kolom komen nama dan domisili ya. Dan kalau boleh ada nama bisnisnya juga boleh. Gitu. Halo Kak Fitri dari Semarang. Ada siapa lagi nih yang sering nonton Business ID? Halo Kak Adnan dari Sopeng. Halo juga Bayu asal Jambi hadir. Devian Bandung. Oke, teman-teman jangan lupa menyiapkan pertanyaan juga nanti untuk Pak Budiman ya. Oke, halo Pak Bambang dari Jambi, Vicky dari Tangerang. Oke, kita invite Pak Budinya ya. Solo hadir 2 susu. Malam Pak Budi. Malam, Salwa. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Ini sudah mulai banyak yang masuk nih, teman-teman ini. Udah Pak, udah pada absen nih. Dari Sulsel, dari Bekasi, ada yang dari Jogja, dari Bukit Tinggi, semua teman-teman udah hadir. Jauh-jauh ya. Seluruh Indonesia sih tepatnya nih, kan followers Pak Budi ini banyak banget nih. Terus workshopnya di Iya. mana? Jadi banyak yang kenal nih pastinya sama Pak Budi dari Klaten. Iya, Klaten, ada Sulteng, Bukit Tinggi juga ada itu, daerah dingin itu. Solo. Bisa dengar nggak suara saya ya, Salwa ya? Dengeran Pak kalau suara saya gimana? Oke, teman-teman, oke semua ya suaranya. Kalau oke, kasih. Hai Abi, apa kabar? Iing tuh, Abi Iing Solo itu, Oh, kenal ya Pak rumah ya? Balikpapan. Iya. Kenal lah teman-teman banyak di daerah-daerah. Nanti kalau saya jalan ke sana, saya kasih tahu. Yang mana tahu kita bisa kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, kan tukar pikiran gitu ya, di daerah masing-masing gitu. Kopdar ya Pak Budi ya? Seperti di kafenya Pak Budi ya? Di kafe Pak Budi juga sering nih ada nih ngumpul-ngumpul nih. Iya, ngumpul-ngumpul yang ada di sini. Nanti Kalimantan mungkin nih, saya Juli mungkin Kalimantan. Besok saya di Padang tanggal 25 ini, 25. Ada ini Pak, 25. Ada acara sih, ada dengan apa Semen Padang ya, PT Semen Padang, BUMN Semen. Ada kebetulan ada meeting di situ, tapi ya mungkin nggak sempat ketemu sama teman-teman. Tapi ya kalau ada kesempatan mana tahu ya pas lagi ketemu Pekanbaru, mudah-mudahan ya segera juga. Udah lama saya nggak ke Pekanbaru. Tadi ketemu dengan beberapa teman dari Palembang juga ya. Sulsel, senang banget saya itu. Makassar pasti ya udah sering saya itu. Manado misalnya ya. Itu juga oke. Balikpapan, yes. Wah ini dia nih. Jambi Kak. Mudah-mudahan ya. Nah Jambi ini harusnya segera ini. Tapi lagi cari waktu ya. Mudah-mudahan segera. Oke, Pak Budi, kita ngobrol Ya. di WhatsApp untuk topik hari ini nih ya Pak ya, menarik nih. Seberapa besar pasar bisnis Anda? Betul ya Pak Budi ya? Iya. Kira-kira apa topiknya nih malam ini? Iya. Jadi mungkin topiknya itu saya angkat yang saya sebetulnya posting pagi tadi ya. Subuh-subuh saya posting eh, soal seberapa besar kita memahami sebetulnya pasar dari bisnis kita. Ya. Berarti sebetulnya bukan hanya besarnya pasarnya itu, tetapi mungkin saya lebih lanjut lagi ya, malam ini saya ingin
mungkin menyampaikan ke teman-teman bahwa kalau kita mau bisnis serius gitu ya, berarti betul-betul kita harus memahami nih pasar dari bisnis kita itu. Nah, kalau teman-teman yang pernah belajar misalnya Smart Business Map, misalnya di bisnis.id ya, atau yang pernah ikut workshop offline-nya ya, Smart Business Map Advance misalnya ya. Nah, di situ kan ada yang namanya market landscape ya, sama playing field namanya ya, di mana arena Anda bermain. Nah, jadi eh, kalau kita tidak memahami pasar kita gitu ya, dari bisnis yang kita jalani, misalnya bakso misalnya ya, mungkin fashion, mungkin skincare ya, mungkin properti tadi ya, ada Sadina Property saya lihat tuh dari Kalimantan. Mungkin juga retail ya, apapun bisnisnya gitu ya. Berarti Anda harus memahami eh, apa ya, dinamika dari pasar itu. Nah, apa sih dinamika dari pasar itu? Contohnya gini, pertama Anda harus paham dulu kategori bisnis Anda ini apa sih sebetulnya. Sehingga Anda juga tahu siapa saja yang bermain di kategori bisnis itu. Misalnya katakan tadi itu bisnis saya makanan dan minuman, Pak. Nah, makanan dan minuman itu kan luas banget ya. Bisa makanan, bisa minuman, bisa dua-duanya. Tapi kan besar banget gitu. Jadi kalau kita terlalu luas gitu ya, akhirnya kita nggak fokus. Misalnya makanan minuman kita, misalnya sebetulnya kita lebih ke makanan, misalnya ayam goreng misalnya ya. Walaupun kita jual misalnya ada minuman di situ, tapi mungkin inti dari bisnis kita adalah ayam goreng misalnya. Jadi makanan, misalnya kategorinya makanan ayam, ayamnya ayam goreng misalnya ya. Bisa juga ayam bakar, bisa juga ayam geprek misalnya ya. Itu kan subkategori yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi memahami itu saja itu sudah membuat Anda lebih paham pasar yang mana yang sebetulnya Anda akan melihat gitu. Sebab kalau Anda melihat, kalau saya makanan minuman Pak, saingan Anda siapa? Ya seluruh pemain makanan minuman jadi saingan Anda kan gitu. Tapi kalau Anda misalnya, teman-teman ini misalnya mengatakan kategori bisnis saya itu adalah makanan, bukan makanan minuman, ya, walaupun saya jual minuman, tapi inti dari bisnis saya misalnya makanan sebetulnya. Makanannya, tapi makanan yang jenisnya itu makanan yang ayam, dari ayam, bahan bakunya. Nah, ayam ini banyak-banyak nih. Ada yang bakar, ada yang geprek, ada yang goreng. Nah, misalnya saya fokusnya di makanan ayam goreng misalnya. Itu ya. Nah, kan tinggal kita melihat, oh kalau begitu pasarnya apa sih? Pasarnya, pasar makanan ayam goreng jadinya, bukan makanan dan minuman gitu. Nah, sehingga pada saat kita misalnya melihat pasar kita, melihat pesaing kita, apa saja yang terjadi di pasarnya itu, ya kita hanya melihat di yang ayam goreng tadi itu gitu. Jadi kita ayam bakarnya segala macam kita nggak terlalu fokus dulu, kita fokus yang mana yang langsung dengan kita. Nah itu salah satu pemahaman yang penting gitu ya, di dalam kita menjalankan bisnis kita. Lalu yang kedua tadi itu, siapa saja nih yang bermain di situ gitu. Nah, berarti Anda harus tahu nih, minimal 3, misalnya kalau saya sih minta 3 sampai 5 kompetitor langsung Anda ya. Itu siapa sih di bisnis Anda itu gitu. Jadi kalau tadi itu ayam, tadi makanan ayam goreng misalnya. Nah, siapa nih kan ya saingannya? Oh, ayam goreng itu, ayam goreng ini, Kentucky Fried Chicken itu juga termasuk misalnya ya. Nah, jadi itu menjadi kompetitor Anda sebetulnya kan gitu. Nah, jadi kalau kita sudah petakan itu, oh saya tahu nih langsung. Nah, pertanyaan berikutnya adalah seberapa besar sih pasarnya makanan ayam goreng itu? Lain kalau makanan ayam bakar, lain lagi mungkin pasarnya. Makanan ayam geprek mungkin lain lagi misalnya ya. Nah, itu contohnya kita mencoba menspesifikasikan gitu ya. Nah, tentunya kita pengen tahu nih seberapa besar sih sebetulnya potensi yang ada di kategori yang ingin kita masuk tadi itu, yang kita punya itu tadi itu, misalnya ayam goreng tadi itu misalnya. Nah, makanya di dalam
pelajaran yang fundamental yang kita berikan di lewat Smart Business Map, ya baik yang e-course ya di business.id atau yang misalnya yang offline yang SBM Advance itu, maka di situ kita minta teman-teman waktu belajar itu mencoba menghitung gitu ya, menghitung seberapa besar sih pasarnya itu, potensinya. Nah, tadi pagi mungkin saya sudah tulis juga tuh beberapa teman-teman yang bertanya itu, Pak, cara ngitungnya bagaimana? Ya cara ngitungnya tentunya kita harus pahami dulu pasar yang mana nih yang kita mau hitung. Kalau tadi itu, padahal misalnya kita itu bisnisnya ayam goreng, tapi kita kategori kita bilang makanan dan minuman. Ya beda banget pasarnya. Makanan minuman mungkin 1.000 triliun, ya kan? Tapi begitu Anda bilang bahasa oh ayam goreng, mungkin misalnya 2 triliun misalnya, kan gitu ya. Jadi beda, pembandingnya beda. Jadi makanya Anda mau cari tahu pasar, Anda harus tahu dulu kategori dan pasar yang mana nih, nah, ya, yang harus Anda pilih sebagai playing field Anda atau tempat Anda bermain, tempat Anda berbisnis itu gitu. Nah kalau itu sudah, tentunya pertanyaannya adalah sebetulnya Anda ini siapa sih segmen pasarnya atau target pasarnya itu gitu. Nah, kalau di dalam Smart Business Map, ya 12 pertanyaan itu, pertanyaan nomor 2 itu, who has the problem? Siapa sih sebetulnya punya problem itu? Jadi pertanyaan pertama itu adalah, apa sih problemnya orang di kategori misalnya ayam goreng itu, yang mungkin mereka pengen dapat solusinya, tapi nggak ada solusinya. Lalu siapa nih yang punya problem itu? Nah, itu artinya, siapa target marketnya? Itu intinya. Sebab tadi itu walaupun pasar Anda hanya ayam goreng ya di Indonesia misalnya ya, tapi ayam goreng itu kan macam-macam juga. Misalnya ya simple-simple aja dulu. Kita nggak usah cerita yang pakai psychographic behavior dulu ya, caranya kita menilai segmentasi pasarnya misalnya ya. Ambilnya simple aja. Misalnya kita melihat pasarnya pasar Indonesia, bukan hanya di kampung kita saja nih, di Cilacap aja, atau di Bekasi saja, atau di Jogja saja. Ya harusnya kita melihatnya pasar Indonesia dong ya, potensinya. Kalau Anda pengen nantinya melihat pasar Indonesia itu sebagai tempat di mana Anda mau berbisnis gitu. Jadi akhirnya oke, seluruh Indonesia, kemudian berarti kategorinya apa tadi itu? Oh, makanan ayam goreng. Nah, ayam goreng yang mana nih? Untuk siapa? Kali itu. Bisa saja mungkin ayam goreng untuk yang kelas atas misalnya. Jadi kalau kita bicara dari sosioekonomi ya. Jadi kelas atas, katakanlah kita bagi 3 aja dulu ya supaya gampang untuk teman-teman belajarnya. Jadi kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Ayam goreng yang kelas bawah ada. Ayam goreng untuk kelas menengah ada juga, mungkin beda. Ayam goreng yang untuk kelas atas beda lagi misalnya. Nah, jadi walaupun Anda melihat, oke pasar saya itu ayam goreng nih, tapi coba dipertajam lagi, ayam goreng yang mana? Misalnya, Anda ngambil ayam goreng yang kelas menengah aja, mungkin itu yang paling besar nih, porsinya misalnya, jumlahnya. Nah, dari situlah mungkin baru misalnya salah satu caranya adalah mengekstrapolasi datanya. Paling bagus tentunya kalau ada data yang resmi dari pemerintah. Tapi tidak semua bisnis atau kategori itu yang ada sebetulnya datanya di BPS misalnya ya, di Departemen Perindustrian, Perdagangan, nggak semuanya gitu ya. Yang pokok-pokok pasti ada, misalnya beras itu pasti ada, misalnya daging, misalnya mungkin ayam ada sih, konsumsi ayam. Tapi kan konsumsi ayam itu kan konsumsi ayam yang umum gitu ya. Nah, kita mau spesifik nih mencarinya. Nah, makanya kita ekstrapolasi nih kira-kira. Nah, berapa jumlah penduduk tadi itu misalnya di Indonesia, katakanlah misalnya ya. Karena ada 270 juta. Ya. Nah, dari 270 juta itu, ya tadi itu, kita bilang bahwa oke, dari 270 juta itu, berapa sih sebetulnya yang kelas menengah tadi itu. Nah, katakanlah misalnya kelas menengahnya ada 30% misalnya. Ya. Jadi 30% dari 270 juta. Berarti kira-kira berapa itu? 20, hampir 80 juta misalnya ya.
Nah, itu yang kelas menengah, ya. Nah, yang kelas menengahnya, ya. Nah, tapi belum tentu semuanya suka makan ayam, misalnya, ya. Jadi, siapa sih yang suka makan ayam itu? Mungkin anak umur 1 bulan nggak bisa, yang tua banget mungkin nggak bisa. Nah, mungkin dari sisi umur Anda bisa juga saring. Jadi disaring kemarin tadi, mungkin berdasarkan mungkin ekonominya, bisa juga berdasarkan umurnya, bisa juga berdasarkan pekerjaannya. Lebih baik lagi tentunya berdasarkan kebiasaan dan behavior mereka. Nah, tapi itu lebih sulit, tentunya Anda ketahui, karena itu harus dilakukan ya research, ya, atau penelitian yang lebih dalam itu mengenai psikografik, namanya lifestyle orang kan gitu ya. Nah, jadi ambil yang simpel aja dulu ya. Tadi itu contohnya. Jadi 80 juta yang kelas menengah. Oke, kita ambil katakanlah misalnya yang umur 15 tahun sampai 30 tahun misalnya, ya. Nah, dari 80 juta itu berapa sih yang umur 15 sampai misalnya 30 tahun misalnya, atau 35. Katakanlah dari 80 juta itu ada 20 juta misalnya. Nah, dari 20 juta itu misalnya tadi itu kan seluruh Indonesia nih. Nah, kira-kira konsumsi yang selama ini ada misalnya, ya. Kalau orang membeli ayam goreng, kira-kira rata-rata berapa sih belanjanya mereka misalnya, ya. Ini yang simpel aja saya ambil dulu, ya. So, kalau mau lebih detail tentu banyak caranya. Tapi yang simpel aja, karena nggak ada yang akurat 100% toh. Nah, jadi misalnya dari 20 juta, rata-rata kalau Anda survei nih, orang makan ayam itu mungkin mengeluarkan duit 20 ribu lah misalnya, ya. Nah, 20 ribu satu kali nih dia makan, no? Nah, pertanyaannya selama setahun, berapa kali nih dia makan ayam itu, ayam goreng? Katakanlah setiap bulan sekali, berarti 12 kali. Nah, 12 kali, sekali makan 20 ribu. Berarti sekitar 240 ribu nih konsumsi ayam goreng untuk setiap orang setahun, yang 20 juta itu. Nah, kalau 20 juta itu dikali, misalnya 240 ribu, berarti kan mungkin sekitar berapa itu, ya? Hampir 4 triliun lebih, ya. Hampir 5 triliun misalnya. Misalnya, ya, nanti saya nggak ada kalkulator, ya. Tapi kira-kira seperti itu kan. Nah, jadi misalnya hampir 5 triliun nih. Ya. Nah, ini yang saya sindir pagi tadi itu kan gitu. Jadi katakanlah sekarang ini pasarnya, kalau Anda sudah tahu tuh, oh 5 triliun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, omset Anda berapa nih? Kan itu. Nah, omset Anda berapa? Nah, kalau omset Anda misalnya tadi itu, ya, uh, mungkin sebulan, katakanlah misalnya 1 M misalnya, ya, berarti setahun kan 12 M. Nah, pasar yang potensi itu ada 5 triliun. Berarti 12 M dibagi 5 triliun itu 0,0 sekian. Gitu. 0,0% gitu. Nah, cuman sayangnya teman-teman ini kan mungkin udah 1 M nih jualan sebulan. Habis tuh pusing kan. Waduh, udah susah nih jualannya. Gimana caranya ya? Nambah omset lagi, apa semacam. Seolah-olah sudah habis pasarnya. Nah, gitu. Nah, celakanya udah merasa habis pasarnya. Nah, duitnya diambil buat bisnis baru. Karena merasa sudah habis nih. Padahal baru 0, sekian gitu. Nah, ini contohnya, ya. Nah, jadi artinya apa? Salah satu misalnya tadi itu pesan saya adalah, Anda semuanya itu harus memahami di bisnis yang Anda geluti itu. Playing field-nya, di mana Anda bermain. Jadi kalau tadi Anda bermain di fashion, oke, Anda harus paham fashion apa nih? Fashion biasakah? Modest fashion kah? Laki-laki kah? Perempuan kah? Fashion yang apakah? Yang atas, yang bagian atas? Banyak sekali gitu, ya. Jadi Anda harus paham dulu, nggak bisa Anda, oh saya pokoknya fashion gitu. Ya, fashion tuh gede banget gitu, ya. Fashion yang mana nih? Nah, jadi kalau enggak itu siapa saingan Anda? Oh, semua yang bermain fashion berarti saingan kita kan itu. Nah, jadi itu gunanya memahami kategori Anda. Makanya di dalam soal bisnis map itu selalu saya katakan pahami dulu kategori bisnis Anda. Lalu konsumen di kategori itu problemnya apa, ya. Dalam kategori itu yang mungkin butuh solusi, yang belum ada solusinya. Kemudian yang punya problem itu siapa yang lebih tepat, lebih spesifik segmennya. Nah, baru setelah itu kita berikan solusinya dan tahu kita potensinya besar atau tidak gitu. Supaya kita
tidak merasa bahwa kita sudah puas atau malahan merasa tadi itu sudah pasarnya sudah habis, Pak. Sering banget itu saya dengar tuh pasarnya sudah habis. Saya bilang, orang bisnis yang sudah 10 triliun aja masih banyak pasarnya. Lah kita baru 1 M sebulan atau malah 100 juta sebulan gitu ya. Merasa sudah habis pasarnya kan lucu aja gitu ya. Nah, ini karena kita tidak memahami bisnis kita lebih dalam. Jadi pelajari itu. Nah, itu mungkin pesan saya Salwa. Oke, terima kasih Pak Budi atas pembukanya hari ini. Menarik banget ya teman-teman ya. Jadi sebagai pengingat kita juga untuk melihat segmen pasar di bisnis kita. Oke, ini udah mulai masuk banyak banget pertanyaan. Boleh kita bacain ya Pak Budi ya? Boleh, kan gunanya kan tanya jawab malam ini. Oke, oke. Yang pertama ini dari Bakso Lombok Ulek. Bakso Lombok Ulek. Mohon tanya Pak Budi, kalau segmen pasarnya beda, apa bisa dipertimbangkan sebagai kompetitor utama juga ya? Terima kasih. Kalau kalau segmen pasarnya beda, bisa sih dianggap sebagai kompetitor, tapi mungkin kompetitor yang tidak langsung. Jadi, ya, jadi misalnya ini kita Toyota dengan Daihatsu dengan Mitsubishi misalnya ya, kan macam-macam misalnya. Nah, Mitsubishi Pajero ya pasarnya beda dengan misalnya Avanza ya. Itu tidak sama, segmen pasarnya berbeda, value-nya berbeda. Jadi nggak bisa kita mengatakan pasar Pajero itu sama dengan segmennya sudah berbeda. Cuman ya tadi itu, cuman bisa saja secara tidak langsung dia menjadi pesaing kita ya, tapi bukan pesaing langsung ya. Jadi itu menjadi pesaing alternatif namanya ya. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang mungkin kebetulan nggak ada mobil ini misalnya, jadi akhirnya ya udahlah saya pilih yang mobil yang satu lagi gitu misalnya, karena misalnya apapun alasannya misalnya. Jadi bisa saja itu terjadi, tapi intinya kalau segmennya beda ya menurut saya sih tidak langsung itu menjadi kompetitor Anda gitu ya. Jadi misalnya Coca-Cola dengan jus gitu, nah itu beda, cuman secara tidak langsung dia saingan, karena apapun yang masuk dalam perut orang yaitu saingannya Coca-Cola kan gitu. Karena kalau orang sudah penuh perutnya ya mau minum seenak apapun sehebat apapun minuman kita, dia tidak akan minum kan gitu. Tetapi segmennya beda banget gitu, orang yang pengen minum jus dengan pengen minum Coca-Cola beda gitu, walaupun sesama minuman gitu ya. Nah, jadi ini penting banget tadi pemahamannya dari segmen kita itu. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada lagi nih dari Kak Devian. 1917. Kalau menilai market size kategori bisnis yang mendekati valid, lihatnya dari data apa ya, Pak? Ya, tadi mungkin saya sudah ceritakan ya caranya ya. Nanti Yang mungkin Devian mungkin nggak bisa. Ya pertama ya, tidak ada data yang 100% akurat. Ya. Mau data pemerintah kayak mau apa nggak ada. Kan kita memperkirakan. Ya. Jadi tidak perlu harus titik komanya misalnya harus akurat, nggak ada gunanya gitu ya. Nah jadi kalau ada data dari pemerintah, dari BPS, dari asosiasi, nah itu mungkin lebih akurat ya, lebih valid ya. Atau dari perusahaan-perusahaan research company ya, seperti Nielsen, Sinovac, atau misalnya dari konsultan-konsultan ternama, misal Boston Consulting, misalnya ya, McKinsey atau apapun lah ya. Jadi itu mungkin bisa dipakai sebagai bagian. Tapi kalau data itu tidak ada, berarti kita yang harus mengolah data sendiri dengan asumsinya. Itulah yang namanya teknik ekstrapolasi. Jadi kita ekstrapolasi data-data yang tidak ada langsung, tapi kita olah dengan beberapa asumsi sehingga kita mendapatkan perkiraan dari pasar kita seberapa besar. Karena memang tidak ada yang akurat 100%. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada lagi nih dari Kak Giovanni. Izin tanya Pak Budi, jika kita melakukan inovasi baru yang belum ada sebelumnya, bagaimana cara kita menganalisis kompetitor?
Oke, pertanyaan yang bagus ya, Giovanni. Sebetulnya inovasi, kalau inovasi biasanya produknya sudah ada, lalu dibuat sesuatu yang menambah value-nya, benefit-nya segala macam, ya, fiturnya dan segala macam, itu yang inovasi. Kalau yang betul-betul baru itu biasanya invention ya, penemuan gitu ya. Jadi misalnya kita menemukan listrik, dulu belum ada listrik misalnya. Nah, itu kan memang kita menjadi satu-satunya gitu ya. Nah, tapi biasanya di dalam inovasi itu tetap sudah ada kompetitor-kompetitornya kan gitu ya. Nah, jadi misalnya katakanlah kecuali ya tadi tuh kalau betul-betul baru dan tidak ada satupun kompetitor seperti itu berarti bukan inovasi. Itu adalah penemuan gitu. Penemuan sesuatu yang baru, kategori baru misalnya ya. Nah, itu ya bagus kalau bisa itu ya ya udah kita bilang kita istilahnya itu yang kata orang blue ocean ya. Blue ocean itu artinya kompetitor itu karena tidak ada yang sama ya. Nah, makanya dia yang lain itu jadi tidak relevan gitu ya. Nah, jadi contohnya saja misalnya waktu Aqua misalnya ditemukan ya oleh Pak Tirto ya Pak Tirto Utomo gitu ya dulu dia kan dipikir gila nih jual jual air dalam galon itu ya dalam plastik oh ya mahal lagi ya dibandingkan bensin jauh lebih mahal air itu gitu. Padahal zaman dulu itu misalnya air itu gratis gitu. Nah, tapi karena itu adalah sebuah kategori baru, maka dia tentunya tidak ada saingan pada saat itu. Cuman saingan tidak langsungnya pasti ada. Saingan tidak langsungnya apa? Ya air yang dimasak itu. Ya, itu saingannya. Gitu. Tapi air yang dalam kemasan ya nggak ada karena dia yang pertama kan itu ya. Tapi saingannya apa? Ya air yang dimasak di rumah gitu atau di restoran itu gitu ya. Nah, begitu juga misalnya katakanlah Pak Sosro dulunya ya, yang menciptakan, yang menemukan lah katakanlah, atau mau membuat teh yang dikemas dalam botol gitu ya. Nah, dulu orang anggap gila ini, masa teh di dalam botol sih biasanya teh itu kan diminum panas ya zaman dulu itu kan ya. Tapi kok ini dalam botol lalu dingin gitu ya. Nah, waktu itu ya tentunya tidak ada saingannya. Tapi saingannya siapa? Apa? Ya teh yang diseduh, teh yang seduh di rumah, teh yang diseduh di warung, itu saingannya gitu. Tapi tidak langsung ya karena memang kategorinya tidak sama. Tapi sudah pasti itu menjadi substitusi namanya. Jadi kalau saya nggak mau beli air yang dalam kemasan, ya udah saya rebus aja air di rumah misalnya. Nah kalau di luar negeri yang airnya bagus itu ya seperti di Amerika, di Eropa itu air keran itu bisa langsung diminum. Nah itu kan saingannya sebetulnya. Ya kan itu. Jadi saya nggak perlu beli air mineral, saya minum air keran ya udah bagus gitu. Itu kira-kira sama. Oke, siap. Terima kasih. Ini lanjut nih, ada pertanyaan dari Kak Faizal Muhammad. Saya Hmm. kargo, Pak. Apakah kita harus memukul rata harga pengiriman kepada semua target atau harga yang kita berikan berbeda, seperti ke perorangan, toko, atau korporat? Hmm. Sebetulnya pricing strategy ya namanya ya. Strategi harga itu tentunya harus dipikirkan matang-matang gitu. Karena salah-salah kita memberikan harga, malah buntung kita tuh. Nah, jadi kalau Anda belajar di Smart Business Map kembali ya. Jadi artinya apapun pertanyaan di sini saya bisa mengembalikannya ke 12 pertanyaan di Smart Business Map itu. Itu di pertanyaan nomor 7 kalau nggak salah saya itu di modul market landscape. Itu pertanyaannya mengenai pricing strategy ya, strategi. Jadi Anda pertama harus hitung dulu HPP Anda berapa. Jadi walaupun Anda akan membedakan, ya boleh saja, tapi harus hitung dulu harga pokok Anda berapa, ya. Kemudian misalnya tadi itu pajaknya sudah Anda hitung atau tidak, misalnya. Kemudian tentunya Anda pertimbangkan apa? Kompetitor Anda bagaimana, kan gitu ya. Perlu nih, karena nilai yang set jasa yang Anda berikan itu bisa dianggap murah atau mahal kalau ada pembandingnya, kan gitu.
Nah, jadi kalau misalnya katakanlah kargo Anda bersaing dengan JNT misalnya ya. Nah, JNT ngasih harga misalnya 100.000 ya. Dengan servis, dengan mobil yang bagus, ini segala macam misalnya dengan teknologinya. Dia 100, misalnya 100.000 ya, misalnya sekilonya kemana gitu. Nah, Anda ngasihnya misalnya 100.000 juga, sama. Tapi misalnya mobil Anda lebih jelek misalnya ya, misalnya saya tidak mengatakan mungkin lebih bagus bisa juga ya. Anda tidak pakai teknologi, masih manual, sehingga kalau harganya sama, maka si konsumen itu akan mengatakan bahwa oh, harga kamu ini mahal karena nilai yang saya dapatkan itu kalau saya bandingkan dengan JNT yang seperti itu, servisnya, mobilnya, teknologinya, itu beda menurut saya. Misalnya saya sebagai konsumen gitu ya. Nah, jadi itu satu lagi pertimbangan Anda ya. Nah, kalau Anda mau membeda-bedakan istilahnya itu pasarnya Anda, ya target konsumen Anda, ya boleh-boleh aja. Karena pada umumnya misalnya Anda corporate dengan B2B itu pasti dia akan menekan harga Anda. Jadi kemungkinan besar Anda harganya harus betul-betul bisa bersaing dan margin keuntungan Anda mungkin lebih tipis di bisnis B2B atau ke perusahaan-perusahaan. Nah, sedangkan ke perorangan, mungkin disitulah kesempatan Anda untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit lebih besar. Karena kalau perorangan ini mungkin dia tidak punya power untuk negosiasi terlalu banyak seperti perusahaan gitu. Nah, sehingga mungkin di misalnya katakanlah di perusahaan, kalau Anda memberikan ke perusahaan itu harganya misalnya 100, mungkin ke konsumen yang individu ya dengan jumlah yang lebih kecil mungkin dia menjadi 120 misalnya. Nah, jadi bisa saja ada perbedaan. Tentunya yang lebih penting itu adalah biayanya, ya, cost-nya. Ya, itu Anda tentukan dulu dan karena jarak juga akan menentukan ya daerahnya. Truk yang Anda pakai pun akan membedakan costingnya. Jadi kalau misalnya tadi itu Anda melayani perusahaan besar, mungkin satu truk langsung dia bisa isi penuh. Sedangkan kalau Anda kargo untuk individu, mungkin Anda harus cari banyak individu nih untuk memenuhi kargo Anda itu. Kalau kargo nggak Anda penuh, berarti cost-nya, biayanya akan lebih mahal tuh. Nah, jadi itu makanya kadang-kadang kalau Anda misalnya charter satu truk full, pasti harga per kilonya lebih murah. Nah, kalau enggak, berarti kan pasti lebih mahal. Itu kan costing kan ya. Nah, jadi ini yang harus Anda coba nanti hitung ya. Itu sama. Oke, terima kasih. Ini lanjut lagi nih dari Kak Fahri Priyasmara. Selamat malam Pak Budi. Menarik nih untuk mengetahui pasarnya secara spesifik, berbicara market dan berbisnis lebih penting capex atau opex, Pak? Capex dan OPEX itu kan berbeda ya. Jadi mungkin dalam keuangan ya, Anda harus tahu nih CAPEX itu namanya capital expenditure. Jadi uang ya yang Anda keluarkan untuk membelanja barang modal seperti apa? Mungkin mesin, mungkin ruko, mungkin sepeda motor, mungkin mobil, mungkin komputer ya, yang tahan lama. Ya. Itu CAPEX gitu ya. Sedangkan OPEX itu namanya operational expense gitu ya. Jadi beda tujuan. Expense ini adalah biaya yang sehari-hari yang harus Anda keluarkan dan diperlukan untuk menjalankan bisnis Anda. Sedangkan CAPEX adalah biaya atau investasi yang Anda keluarkan untuk membeli barang modal, di mana barang modal itu tahan lama dan bisa bertahan misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sedangkan expense ya biaya OPEX operating expense itu langsung habis. Jadi misalnya Anda bayar gaji karyawan nih, nah kan bayar karyawan ya sekali udah habis kan gitu. Tapi kalau Anda beli mesin nih, katakanlah misalnya 20 juta. Nah kan mesin itu ada dan Anda bisa pakai terus-menerus gitu sampai mungkin 5 tahun misalnya. Nah, itu bedanya. Ya. Nah, jadi beda fungsi, beda tujuan, tentunya beda juga cara kita mengelola. Oke, terima kasih Pak Budi. Ini lanjut lagi nih dari Kak Paukai.
Nah, saya ingin izin tanya Pak, apabila saya sudah menentukan segmen untuk bisnis saya, namun untuk penjualan tetap belum target, apakah saya harus mengganti segmen bisnis saya atau gimana ya Pak? Nah, ini dia ya. Ini pelajaran juga untuk teman-teman nih. Jadi misalnya eh, omsetnya belum tercapai ini targetnya. Ya. Lalu segmennya yang diganti. Loh, kenapa segmennya yang diganti? Nah, itu. Pertanyaannya, Anda sudah pikirkan nggak segmen? Katanya sudah dipilih segmennya. Berarti Anda sudah pertimbangkan dong segmen itu yang Anda pertimbangkan. Ya. Jadi untuk melayani segmen itu, berarti produk Anda ya itu harusnya memberikan solusi atau dibutuhkan untuk segmen tersebut. Nah, kalau itu tidak terjadi, ada dua kemungkinan. Kalau Anda masih ingin mempertahankan segmen itu, berarti produknya yang harus dirubah, atau direnovasi, atau diperbaiki. Tapi kalau Anda tidak mau mempertahankan segmennya, Anda mau mempertahankan produknya saja, berarti segmennya yang harus dirubah. Tapi biasanya itu kaitannya itu tidak satu faktor saja, ya. Nah, itu teman-teman penting banget. Jadi kalau belajar di Smart Business Map itu 12 pertanyaan itu akan saling berkaitan, bukan satu aja. Oh, kalau kalau misalnya omset nggak saya nggak tercapai, berarti saya melayani orang kaya, sekarang saya melayani orang miskin misalnya, dirubah misalnya. Atau tadinya segmen perkotaan, lalu sekarang saya masuk ke desa atau kebalikannya. Ya nggak, bukan itu caranya. Kita harus paham dulu kenapa omset itu tidak bisa tercapai. Ya bisa-bisa memang barang Anda memang nggak dibutuhkan atau tidak disukai atau tidak ada bedanya dengan yang lain, sedangkan yang lain sudah lebih populer misalnya. Banyak faktor yang lain yang bukan hanya soal segmentasi dari pasar itu gitu ya. Oke, siap. Lanjut nih dari Kak Arif. Arif Satria. Nah, Mhm. Kak dari Arif Satria, oh terputus peminatnya banyak. Ini pertanyaannya terputus nih Kak di kolom fitur. Mungkin kita lanjut ya Pak, maaf. Ternyata terputus. Oke, ini lagi nih ada dari Kak Prabowo Tripuryanto. Pak Budi, saya alumni MM5 Pak. Mau tanya, saat ini kan banyak yang menjamur tempat kopi dan rasa kopi juga tidak jauh beda. Apakah inovasi dengan integritas ada penginapan dan penyewaan kendaraan Pak? Maka inovasi dengan integritas, ada penginapan dan penyewaan. Kurang paham saya itu artinya pertanyaannya. Oh, mungkin Mungkin maksudnya dia apa? inovasi mungkin. Nah, dengan penginapan dan penyewaan kendaraan, jadi dicampur. Apakah itu bagus untuk bisnis kopi dijadikan satu dengan penginapan dan penyewaan kendaraan seperti itu? Yang saya tangkap sih gitu, Pak. Oke. Ya, kalau soal bisa sih bisa ya. Tapi logikanya kopi dengan kendaraan itu apa gitu ya. Kopi dengan penginapan itu apa? Nah, itu yang saya perlu tahu gitu ya. Nah, tapi misalnya hotel bisa menyediakan makanan dan minuman karena ada orang yang tinggal di hotelnya, sehingga daripada dia keluar, kalau dia butuh makan, dia bisa pesan di situ kopinya. Nah, itu masuk akal bagi saya. Tapi kalau Anda punya kedai kopi, lalu misalnya pengen berinovasi, lalu kedai kopinya dibuat penginapan. Lalu dibuat misalnya penyewaan kendaraan. Hmm. Ya, kalau bisa sih bisa kalau tapi menurut saya logikanya di mana kan itu ya. Nah, ini yang mungkin harus harus dipikir ulang gitu ya. Jadi banyak jadi banyak teman-teman ya, persoalannya kayaknya mirip semua tuh. Penjualan saya nggak capai target, Pak. Penjualan saya itu. Tapi solusinya kadang-kadang eh, menakutkan untuk saya gitu ya. Tiba-tiba solusinya inovasi untuk penginapan gitu. Oh, kalau bisa, iya sih, bisa aja sih. Tapi apa iya itu akan membuat kedai kopi Anda menjadi lebih bagus, jadi lebih apa, lebih laku? Jangan-jangan semuanya jadi nggak laku gitu ya, karena hubungannya tidak ada gitu ya. Nah, jadi kalau masih mau bermain di kopinya, ya udah, kopinya itu yang harusnya
dipertahankan gitu ya. Oke, mungkin tadi dia bilang relokasi di tempat wisata. Oke, ya sama aja sih. Mungkin kalau yang lebih lebih cocok mungkin ya kalau mau itu bagi saya adalah kalau Anda punya kebun kopi itu bisa menjadi tempat agrowisata dan pendidikan gitu ya. Nah, sehingga ada hubungannya itu. Jadi Anda bisa mendidik orang misalnya ya, bagaimana cara memetik kopi, menanam kopi, menyeduh kopi, mengeringkan ya. Jadi edukasi tapi sekaligus nanti ujung-ujungnya jualan juga kan itu ya. Nah, itu lebih lebih oke bagi saya gitu ya. Nah, kalau Anda punya tempat desa wisata, kemudian di situ dibutuhkan itu, ya boleh saja sih Anda mau buat penginapan juga. Tapi ya itulah yang saya bilang tadi itu. Eh, Mungkin lebih cocok bagi saya pendidikan kopi, ya kebun kopi dengan kopinya, dengan kafenya ada di kebun itu, mungkin itu jauh lebih lebih sinkron dia menurut saya gitu dibandingkan penginapannya. Tapi kalau memang banyak orang situ pengen nginap, ya boleh-boleh aja. Tapi ujung-ujungnya seperti yang saya bilang kemarin itu, ya kita mau fokus di mana sih kategori bisnis kita? Kopi, penginapan, atau apa gitu. So, beda. Bisnis kopi dengan bisnis penginapan beda. Beda caranya, beda kelolanya, beda marginnya, beda costnya, semuanya beda. Nah, kalau kita ahli semuanya, ya boleh-boleh aja sih. Tapi menurut saya sih, rasanya nggak pas gitu ya. Kecuali tadi itu, ya Anda kebetulan sudah ada di situ, ada orang mau sewakan, ya bonus lah, ya oke aja sih bagi saya. Oke, terima kasih. Ini lanjut nih dari tadi yang Kak Arif Satria yang terputus. Selamat malam Pak Budi. Jadi bisnis kami itu kan mie. Di sini mie segmen pasarnya besar. Jadi kami bermain dengan USP, Pak. Dari bahan kami berbeda, kami pakai rumput laut. Nah, jadi kami bermain di Blue Ocean ya, Pak, di tengah bermain berdarah di Red Ocean. Jadi pertanyaannya, bagaimana ya Pak memenangkan di segmen pasar mie ini dari segi branding dan bahan baku kami berbeda Pak. Jadi ya Pak seperti Aqua, kami produk mie tetapi bahan baku rumput laut. Jadi kategorinya baru. Bagaimana ya Pak memenangkannya? Terima kasih. Ya mungkin harus harus ini ya, eh, tetap aja kategorinya mie, bukan kategori baru. Ya jadi kategorinya tidak baru. Bahan bakunya aja beda. Sama aja misalnya mie dari tepung terigu, mie dari tepung beras, mie dari tepung ketan, mie dari rumput laut. Kategorinya mie. Saingannya ya mie. Jadi bukan blue ocean itu. Jadi cuman bahan bakunya aja beda gitu. Kan itu ya. Jadi kalau kita mengatakan itu berbeda karena bahan bakunya. Jadi itu menjadi uniknya kita, iya bisa ya. Tapi bukan berarti kita bermain di blue ocean, kan itu. Itu uniknya kita. Tapi uniknya kita itu pertanyaannya adalah gitu ya. eh, Unik itu harus relevan ya dengan pasar dan target market Anda dan memang dibutuhkan oleh konsumen gitu ya. Jadi kalau memang misalnya hanya sekedar berbeda ya, misalnya ya itu yang namanya validasi dari produk Anda kan ya. Jadi kalau misalnya makanya di dalam SBM itu kan ada pertanyaan pertama itu adalah sebetulnya apa sih problem yang Anda ingin berikan solusi lewat produk Anda itu. Jadi misalnya tadi itu saya punya mie dari rumput laut. Nah, oke. Anda sudah terlanjur nih punya produknya, tapi pertanyaannya adalah siapa konsumen Anda dan apa problem mereka, sehingga nantinya mereka akan tertarik mau beli misalnya mie yang rumput laut itu. Itu harus clear dulu. Gitu. Nah, kalau itu nggak clear, jangan-jangan kalau Anda tanya 100 orang, mau nggak Anda membeli? Nah, jadi eh, validasi yang paling gampang ya, dan paling valid itulah cari target market Anda yang pas, lalu suruh mereka beli, coba mau nggak mereka repeat lagi. Kalau
ada, mungkin itu valid produknya. Kalau tidak, ya bisa saja dia tidak valid gitu ya untuk sementara ini. Nah, jadi tergantung kita. Ada juga orang mengatakan dia kekeh nih kan, oh ini masa depannya bagus, sekarang aja belum ada, ya boleh aja. Tapi Anda harus punya nafas panjang untuk mendidik pasarnya. Nah, kayak Pocari dulunya ya, Pocari Sweat itu. Orang nggak ngerti itu apaan itu ion, minuman ion. Dia soft drink tidak, dia dibilang energy drink tidak, dia dibilang jus tidak gitu ya. Nah, tapi dia masuk ke kategori baru karena memang tidak ada. Dia tidak ada kategorinya. Kan itu ya. Nah, cuman dia harus berdarah untuk mendidik orang supaya paham ini ada kategori baru nih. Nah, jadi kalau tadi itu kategorinya nggak berubah, sebetulnya mie gitu. Karena mie cuman bahannya aja yang berbeda. Cuman pertanyaannya kenapa saya harus membeli mie yang itu? Dan siapa yang akan membelinya? Kan itu dia. Ya. Itu harus dipertajam dulu gitu. Supaya Anda tahu nih komunikasinya apa, uniknya Anda itu apa misalnya ya. Yang harus Anda tonjolkan. Kalau hanya sekedar unik kan saya selalu cerita gitu. Apa di workshop saya atau di Smart Business Map kan saya bilang kalau restoran Padang karena misalnya di dunia ini tidak ada satupun restoran Padang punya wifi misalnya, lalu tiba-tiba Anda punya restoran Padang yang punya wifi yang kencang banget, lalu Anda bilang bahwa saya satu-satunya di dunia ya, punya rumah makan Padang yang ada wifi-nya. Jadi saya punya kategori baru nih, Blue Ocean, rumah makan Padang Wi-Fi. Wah, pertanyaannya adalah, emang orang pergi ke rumah makan Padang itu mau main komputer, mau nongki di situ? Enggak. Orang mau ke rumah makan Padang itu pergi makan, setelah makan cao itu. Jadi nggak ada gunanya. Ya unik sih, Anda mungkin satu-satunya di dunia gitu. Tapi nggak relevan dengan pasarnya, nggak relevan dengan produknya juga, gitu. Nggak relevan juga. Jadi unik sih, boleh aja unik gitu. Tapi harus relevan dan memang dibutuhkan. Dan kalau memang kompetitor tidak ada, itu lebih bagus. Nah, jadi saran saya validasi kembali produknya itu, karena jangan-jangan nantinya hanya sekedar kita mau berbeda, ya. Nah, jadi kalau kita nggak paham beda itu manfaatnya untuk konsumen Anda itu apa, problem apa yang Anda ingin selesaikan dengan rumput laut mie itu, ya Anda lebih sulit untuk mengkomunikasikannya gitu. Itu sama. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan nih apa munculnya banyak banget berkali-kali nih dari Kak Zulkifli. Pak, kalau misalnya jual Pampers, target pasarnya siapa ya secara spesifik? Anak bayinya atau orang tuanya? Nah, ini sama kayak saya di jualan susu, SGM misalnya ya. Target marketnya pasti anaknya. Jadi ya target market itu ada yang namanya target market pemakainya ya, nah, itu adalah anaknya ya. Ya, karena dia akan mengkonsumsi gitu ya. Cuman yang decision maker atau penentu ya, penentu mereka membeli apa itu si ibu kan itu ya. Jadi target market Anda sudah pasti untuk produknya itu anaknya, tapi dalam mengkomunikasikan ya, apa benefitsnya susu itu atau pampers itu pasti ke si ibunya, karena si ibu yang akan menentukan merek apa yang saya akan pakai nantinya gitu. Itu ya. Jadi saya juga SGM begitu, susu susu dulu itu ya. Artinya kan nggak mungkin saya buat iklan lalu bayinya bisa melihat iklannya paham ya enggak. Pasti si ibunya kan yang menentukan atau siapapun yang pengambil keputusannya. Siapapun misalnya ibunya, dokternya, bidannya, neneknya mungkin ya. Nah, itu sasaran untuk komunikasinya Anda. Itu yang namanya decision maker yang Anda perlu komunikasikan untuk mereka mau mengambil atau membeli tentunya produk Anda. Oke, terima kasih. Ini lanjutnya di pertanyaan dari Kak Ocha Ocha. Saya ada produk biskuit, Pak. Segmennya keluarga Ses, B, dan C. Saya mau masuk ke agen dan retail. Apakah agen dan retailnya juga ada segmen yang khusus seperti end user saya?
Ya pasti ada, pasti. Yang itu. Jadi jangan dibalik gitu ya. Jadi kalau Anda sudah menentukan misalnya ya, siapa misalnya pasar konsumen Anda ya yang mengkonsumsi produk Anda gitu ya. Katakanlah misalnya ini kelas atas lah misalnya ya, misalnya ya. Maka kalau kalau kelas atas berarti channel distribusi Anda, channel sales dan distribusi Anda harus sesuai dengan perilaku konsumen Anda itu. Nah, saya ambilkan contoh yang ekstrim aja deh. Kalau Anda jual tas Louis Vuitton, ya, LV, ya. Nah, kira-kira Anda jual nggak di pasar tradisional? Ya, ya enggak lah. Jadi, kemungkinan besar orang-orang yang pasarnya LV itu tidak akan belanja di pasar tradisional. Kan itu. Dan juga mungkin pasar tradisional itu bukanlah tempat menjual tas misalnya. Jadi pertama di mana konsumen itu belanja, target market itu itulah channel sales dan distribusi yang dipakai. Lalu yang kedua, kategori bisnisnya apa nih? Sehingga menyesuaikan juga dengan tadi itu ya, channel sales dan distribusinya itu, baik langsung maupun tidak gitu. Oke, terima kasih. Ini lanjut nih dari Kak Fahri. Dari Kak Fahri. Nah, Pak Budi, Hmm. hitungan berapa lama bisnis bisa produk maupun layanan Anda bisa hidup atau punya lifetime di pasar? Apa mana? Hilang sebentar Pak Budi. Apa itu? Tunggu sebentar ya. Pak Budi, Uh, perhitungkan berapa lama bisnis bisa produk maupun layanan Anda bisa hidup punya lifetime di pasar. Apakah ada limitasinya? Bagaimana dengan exit plan? saya kurang mengerti sebetulnya. Mungkin saya memperkirakan pertanyaannya adalah emang berapa lama sih bisnis itu? Ya, kalau bisnis itu, kalau saya dulu 2 bulan yang lalu eh, saya diundang untuk merayakan Coca-Cola 136 tahun. Masih hidup dia, masih profitable, masih itu. Jadi kalau mau tanya berapa, ya kalau mau bisnis tentunya jangka panjang, kecuali Anda pengen jangka pendek, ya itu kan beda ya. Jadi saya itu kan preferensi masing-masing gitu. Tidak ada yang oh ini benar itu salah ya tidak ya terserah Anda kan gitu ya. Kalau Anda mau jual bisnis Anda tahun depan ya silakan aja gitu ya. Tapi apa tujuan Anda berbisnis dan apa strategi Anda dan bagaimana keinginan Anda nantinya ke depan itu akan menentukan dari semuanya tadi itu. Jadi kalau tanya ada nggak perusahaan yang sudah 200 tahun? Banyak. Jepang itu banyak banget yang sudah 200 tahun, 300 tahun perusahaannya. Masih hidup juga. Nah, jadi ya kita mungkin UKM mungkin 3 bulan aja mungkin sudah exit dia. Atau 1 tahun mungkin. Ya kan? Caka juga itu. Jadi itu namanya short term ya, jangka pendek pemikirannya ya. Kalau saya sih mah orangnya ya mungkin lebih long term ya. Walaupun kalau Anda mau jual satu saja boleh-boleh aja. Caranya macam-macam. Bisa IPO, bisa Anda jual ke strategic investor, bisa ke orang lain, ya terserah. Oke, lanjut dari Kak Nadia Askar. Pak Budi izin bertanya, apa kriteria sebuah bisnis sudah bisa autopilot atau diserahkan ke manajemen? Nggak ada kriterianya. Kriterianya itu apa ya? Autopilot itu kan nggak ada ya. Artinya ya itu kan gimmick dari marketing cara menjualnya aja. Jual workshop, jual apa ya. Belajar membuat autopilot ya nggak ada bisnis autopilot gitu ya. Bisnis itu harus dijalankan orang gitu. Kalau nggak ada orang nggak bisa menjalankan bisnisnya gitu. Iya kan? Tapi mungkin maksudnya itu adalah kalau saya sebagai owner nih, kapan saya bisa lepas nih, saya nggak ikut campur. Nah itu kan beda ya. Jadi kalau saya nggak mau ikut campur ya bangun timnya, bangun tim yang profesional. Kalau kita sudah bangun tim yang profesional,
dan sudah kita yakin bahwa jalan bisnis itu sesuai dengan harapan kita, ya sudah. Berarti kita bisa lepaskan ke mereka. Tapi bukan berarti kita tidak ikut sebetulnya memikirkan. Karena sebagai pemegang saham atau sebagai pemilik, ya ujung-ujungnya kalau mereka gagal, ya Anda juga ikut gagal. Berarti Anda harus pantau juga mereka. Nggak bisa juga Anda, oh tiba-tiba Anda, oh nggak perlu mikirin lagi. Nggak ada itu. Geblek aja itu. Autopilot, autopilot. Mana ada pesawat atau pilot pingsan itu pesawatnya. Oke, terima kasih. Ini dari Kak Desmond Gara Sumbahan. Izin tanya Pak, apakah untuk memperluas pasar harus dengan sistem franchise Pak agar lebih cepat? Terima kasih. Ya itu kan caranya kita ekspansi ya. Salah satu tentunya cara yang kalau kita nggak punya modal tentunya sistem ya kadang-kadang teman-teman juga harus paham ya franchise itu betul-betul franchise ya bukan kalau franchise itu seperti McDonald, seperti KFC, seperti katakanlah Starbucks itu semuanya franchise. Tapi betul-betul franchise yang benar gitu, bukan franchisean gitu ya. Nah, yang paling banyak kita yang saya lihat di sini, terutama teman-teman UKM itu kan franchisean gitu. Sebetulnya kemitraan gitu ya. Karena ada standarnya itu. Coba lihat itu di buku panduan franchise ya, internasional ataupun misalnya Asosiasi Franchise Indonesia itu ada syaratnya. Misalnya harus berapa tahun, kemudian sudah harus untung berapa tahun, sistemnya apa, training, ada itu. Jadi nggak bisa kita menyebutkan hanya sekedar, oh ini saya franchise ya. Cuman kadang-kadang kita sudah terlalu ini apa ya, ya dijejel gitu ya dengan kata-kata yang definisinya aja orang nggak ngerti gitu. Jadi kebanyakan itu kan kemitraan biasa ya. Ada investor, Anda bagi hasil, bla 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 gitu. Itu kemitraan. Kalau franchise itu ada definisinya, ada syaratnya, ada kriterianya, baru dibilang oh saya franchise gitu. Nah kalau mau betul-betul franchise, lihat tuh McDonald, lihat tuh Subway, lihat tuh KFC, lihat itu banyak itu yang lain tuh, ya itu franchise. Gitu. Nah kalau di Indonesia apa misalnya Indomaret, Alfamaret, nah itu franchise itu. Nah itu benar itu. Banyak lagi mungkin yang lain, tapi yang lain tuh mungkin kemitraan ya mungkin ya. Jadi iya sih bisa. Jadi kalau mau lebih cepat bisa, tapi tentunya baik buruknya pasti ada. Ya. Yang susahnya itu adalah kalau kemitraan itu Anda tidak kontrol, berarti nantinya bisa saja akhirnya produknya nggak sama antara satu cabang dengan cabang yang lain. Anda juga tidak bisa kontrol karena yang punya itu juga merasa memiliki suka-suka hatinya dia. Jadi kalau Anda nggak punya sistem, nggak punya semuanya itu teratur dan nggak punya ketegasan kontrak dan segala macam, suka-suka hati, hancur Anda punya brand. Gitu. Oke, siap. Terima kasih. Oke, Pak Budi, ini nggak kerasa nih kita udah 1 jam berlalu ngobrol-ngobrolnya dan mohon maaf sekali masih banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab. Mungkin bisa disimpan dulu ya teman-teman ya pertanyaannya untuk di next live minggu depan. Oke. Ya, mungkin penutupnya mungkin ada pertanyaan di sini soal kirimin aja ya. Saya pakai kirimin aja soalnya hari ini udah ada. Pak Iya, Budi, saya kebetulan juga mensupport, membantu ya, ikut juga terlibat di situ. Saya sebagai presiden komisaris ya di situ. Silakan teman-teman yang bisnisnya online atau yang pakai delivery ya, silakan ya dicoba, dilihat ya. Startup yang bagus sekali, tumbuhnya luar biasa juga ya. Mudah-mudahan berkat doa teman-teman bisa sebetulnya mungkin menjadi unicorn atau apa ya. Walaupun kita tidak ada pakai investor sampai saat ini. Nah, jadi itu bagusnya ya. Nah, kemudian kita ada beberapa workshop ya dari bisnis.id yang offline gitu ya, value creation ya dari Pak Baskoro itu bagus banget ya. Kalau teman-teman mau belajar silakan. Workshop saya yang paling dekat nanti bulan Juli nantinya CEO development ya.
Tapi saya tidak umumkan, biasanya hanya undangan ya. Kalau tidak dapat undangan berarti Anda belum layak untuk ikut. Sayang kan kalau Anda nggak perlu, buat apa gitu ya. Saya tidak jualan workshopnya. Tapi kalau Anda mau silakan cek dengan bisnis.id nantinya. Dan juga mudah-mudahan setiap live ada, silakan bisnis forum setiap hari Sabtu ada loh, gratis loh, teman-teman bisa belajar ya. Jadi gunakan itu panel expertnya, luar biasa ya, banyak nantinya. Itu Salma. Iya, betul-betul. Sama setiap hari Jumat kita ada sesi ngobrol bareng owner bisnis ya Pak Budi ya. Jadi teman-teman Ya, bisnis yang sudah merasakan benefit atau manfaat dari workshopnya Pak Budi Isman yang bahkan dibimbing ya Pak Budi ya bisnisnya ya sama Pak Budi dan Pak Baskoro. Jadi sangat menginspirasi buat teman-teman bisnis semua. Terima kasih banyak Pak Budi atas insight-nya malam ini. Selamat istirahat. Terima kasih. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam teman-teman semua. iya. CEO workshopnya itu di Juni tanggal berapa ya? 13-14 ya kalau nggak salah. Nanti dicek aja ya di bisnis.id. Ya, silakan. Selamat malam, Salwa. Ya, Terima malam. kasih teman-teman semuanya.